Salat Jumipring. Mau toko HP kandidat tadi Pak. Nggih, riyen toko HP nggih. Sebelah kan dokter. Sing ajenge tukang di sini. Saudara, asam lambung adalah penyakit kronis yang terjadi saat asam lambung atau pembentuk mengalir ke saluran makanan dan mengiritasi dinding dalamnya. Jika reflux asam dan heartburn atau asam lambung naik lebih dari 2 kali seminggu, Anda mungkin terserang GERD. Panas di dada, perasaan asam atau pahit di bagian belakang mulut, dan bahkan memuntahkan makanan atau cairan dari perut. Selain itu, GERD juga dapat menyebabkan kesulitan untuk menelan. Terkadang dapat mengakibatkan masalah pernapasan seperti asma. Gejala lain yang dapat terjadi yaitu batuk secara terus-menerus di malam hari, sakit pada bagian dada, ada jantung tidak sedang pada napas, dan kerusakan gigi. Sebuah studi tahun 2015 menemukan bahwa kecemasan dan depresi bisa meningkatkan risiko GERD. Sementara studi lain menemukan bahwa efek negatif GERD pada kualitas hidup pengidapnya bisa meningkatkan kecemasan dan depresi. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa anxiety tampaknya bisa meningkatkan gejala yang terkait dengan GERD, seperti heartburn dan nyeri perut bagian atas. Kecemasan dipercaya bisa membuat orang lebih sensitif terhadap rasa sakit dan gejala GERD lainnya. Kecemasan dan tekanan psikologis ini bisa mempengaruhi kontraksi yang terjadi pada kerongkongan untuk memindahkan makanan ke perut dan fungsi cincin kerongkongan di bagian bawah. Jika tidak dilakukan pengobatan, penyakit asam lambung dapat menyebabkan komplikasi serius dalam jangka panjang, termasuk juga peningkatan risiko kanker. Bisa terjadi jika bagian kerongkongan mendapatkan paparan asam lambung secara terus-menerus yang
mengalami peradangan menyebabkan iritasi, pendarahan, hingga ulcerasi atau luka. Yang kedua, kerusakan yang disebabkan oleh asam lambung untuk bekas luka yang mengakibatkan kesulitan untuk menenang karena makanan tersangkut saat melewati kerongkongan. Yang ketiga, paparan berulang dari asam lambung dapat menyebabkan perubahan pada sel dan jaringan lapisan otomatis. Hal ini dapat berkembang menjadi sel kanker. Daun kelor secara umum sudah digunakan sebagai obat untuk mengatasi gangguan saluran pencernaan, termasuk juga masalah asam lambung. Tanaman ini kaya akan kandungan tanin dan flavonoid, yaitu antioksidan nabati yang ampuh untuk menumbuhkan peradangan, iritasi, serta mengatasi masalah yang bukan penyimpan. Banyak daun kelor juga dapat meningkatkan kesehatan kulit secara keseluruhan. Bagaimana cara daun kelor bekerja untuk mengatasi gangguan asam lambung? Sebuah penelitian menyatakan jika daun kelor untuk meredakan gejala dan meningkatkan harapan pada seseorang yang mengidap gangguan asam lambung. Kandungan dari daun ini dapat bekerja untuk mengurangi peradangan yang disebabkan oleh penumpukan Helicobacter pylori dan meningkatkan resistensi tubuh. Selain itu, daun kelor juga terbukti mampu menghilangkan radikal bebas dan meningkatkan daya tahan. Daun kelor mengandung beberapa zat antioksidan seperti polifenol, flavonoid, dan asam ascorbat. Semua yang antioksidan tersebut dapat mencegah kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas di dalam sel, termasuk juga menyebabkan masalah asam lambung. Selain itu, tumbuhan ini terhindar dari inflamasi sehingga dapat mengurangi risiko embus asam. Daun kelor juga dapat menurunkan kadar glukosa, gula darah, kolesterol, sehingga mengurangi tingkat obesitas yang dapat menjadi penyebab naiknya asam lambung. Konsumsi daun kelor secara teratur dapat memenuhi semua cacing khusus yang merugikan. Dengan begitu, risiko untuk mengalami gangguan pada pencernaan, terutama masalah asam lambung, dapat dikurangi. Lalu bagaimana cara mengolah daun kelor agar dapat dikonsumsi? Daun kelor dapat diolah dengan beberapa cara. Anda bisa meminumnya langsung setelah mengalami asam lambung secara rutin setiap hari. Pilihannya adalah mengunyah daun tersebut secara langsung atau dihancurkan menjadi bubuk dan diminum dengan catatan segelas air hangat. Namun jika Anda tidak ingin repot, gunakan saja Biopurina. Ekstrak daun kelor yang bisa Anda dapatkan di KS Kamboja yang bisa Anda pesan di nomor 081 sekali lagi 081 atau datang langsung ke kedai kami untuk Krishna Project memberikan layanan yang ingin mendiskusikan permasalahan kesehatan yang sedang Anda hadapi untuk menemukan solusi yang tepat bagi kehidupan penyakit Anda. Salam sehat.
bareng saya Pandu Dewanata. Keasikan masih terus berlanjut, tentu saja apalagi keasikan akan semakin tambah semangat. Di acara Koncong Asuh ini apabila partisipasi Anda untuk ikut serta di acara ini untuk kirim-kirim serap tegur sapa ya. Lanjut lagi, kalau punya cerita-cerita lucu silakan aja dikirim di 081268521182. Ada cerita lagi nih, dialog antara cowok dan cewek nih. Tapi ini ceweknya kayaknya juga lagi masih mencari pasangan hidup, mencari-cari cowok-cowok yang ideal menurut cewek. Kemudian si cewek mengawali perkenalannya, "Mas, kerja di mana sih?" "Oh, saya cuma usaha beberapa hotel bintang 4 dan 5 di Jakarta dan di Bali." Dengan jawaban itu si cewek dalam hatinya, "Wow, kok belum merap pasti. Mas tinggal di mana ya?" Kemudian sang cowoknya bilang, "Oh, saya di Pondok Indah Bukit Golf." Si cewek kemudian dalam hatinya bilang, "Oh, keren, rumah orang-orang kaya. Pasti gede ya rumahnya ya." Si cowok bilang, "Enggak, biasa aja kok. Ya cuma 3 hektar." Kemudian si cewek dalam hatinya, "Buset." Dia melanjutkan bertanya si cewek kepada cowok tersebut, "Pasti mobilnya banyak ya Mas ya?" Kemudian si cowok bilang, "Enggak. Ya cuma ada Ferrari, Jaguar, Mercedes, BMW, Mazda." Kemudian si cewek dalam hatinya, "Wow, cowok itu Mas gue." Mas udah punya istri?" Si cowok bilang, "Sampai saat ini belum tuh." Si cewek dalam hatinya, "Enak juga nih kalau gue bisa jadi bininya." Terus melanjutkan juga pertanyaannya ke mas-masnya, Mas merokok enggak?" Si cowok bilang, "Tidak, rokok itu tidak bagus untuk kesehatan tubuh." Si cewek dalam hatinya, "Wow, sehat nih." Kemudian melanjut pertanyaan, Mas suka minum minuman keras enggak?" Si cowok bilang, "Wah, enggak dong." Si cewek dalam hatinya, "Habis. Mas suka main judi enggak?" Si cowok bilang, "Enggak, ngapain juga judi, ngabisin duit aja." Si cewek dalam hatinya, "Wow, so sweet." Terus si cewek melanjutkan lagi pertanyaan, Mas suka dukun gitu enggak?" Si cowok bilang, tidak. Si cewek dalam hatinya, soleh banget nih cowok. Terus melanjutkan pertanyaan, Mas udah naik haji ya?" Si cowok bilang, "Ya, baru 3 kali. Dan umroh ya, kalau nggak salah 6 kali. Kemudian si cewek dalam hatinya, "Subhanallah, calon surgawi." Kemudian lanjut lagi bertanya, Mas, ini hobinya apa sih Mas?" Kemudian si cowok bilang, "Hobi saya itu borong dan korupsi." Langsung si cewek tadi semaput. Kemudian sebentar semaputnya, kemudian siuman, terus kemudian lari meninggalkan cowok tersebut. Ternyata punya hobi membohongi orang. Jadi tadi kita harus belajar itu bohong-bohong. Kemudian rumahnya itu besarnya 3 hektar, bohong. Usaha punya hotel bintang 5 dan 4 itu bohong. Hobinya bohong. Itulah ceritanya loh. Kasihan deh ceweknya tadi ya, udah berharap banget. Setelah pertanyaan terakhir dijawabnya itu, hobinya apa sih Mas? Hobi saya itu bohong. Membohongi orang.
Berarti dia kena bohongnya dong. Begitu loh ceritanya, cerita-cerita lucu. Anda